Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya mengenai menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya absen dulu terlebih dahulu di Google Classroom kalian masing-masing ya. Jangan lupa di postingan absen online, bukan di kolom komentar. Nah, selanjutnya siapkan buku catatan, buku LKS, serta buku paket kalian untuk mencatat materi tentang menulis teks prosedur hari ini. Nah, jadi selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian sedang berada di luar rumah. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran maupun tutorial yang terbaru di channel Hobi Belajar ini. Oke, nah jika kalian sudah menyiapkan semua alat tulis kalian ya untuk mendengarkan atau menyimak dengan baik materi hari ini, jadi kita bisa langsung saja memulai materi pada hari ini. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang cara mengidentifikasi isi dari teks prosedur, cara menemukan atau mengidentifikasi strukturnya, serta menemukan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedurnya. Oke, nah selanjutnya di materi terakhir di bab ini kalian akan mempelajari mengenai menulis teks prosedur serta bisa memperagakan tulisan kalian ya, teks kalian yang kalian buat itu bisa kalian peragakan, kalian praktekkan di rumah maupun di video maupun di dalam kelas ya. Kalau belajar seperti biasa itu kalian seharusnya sudah praktek dalam membuat teks yang berupa langkah-langkah ya seperti teks prosedur ini. Oke, langsung saja di materi yang pertama itu kita akan membahas tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kompetensi 4.6. Nah, di mana kemarin kalian membahas di kompetensi 3.6 tentang struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedurnya. Nah, untuk kali ini kalian akan membahas tentang KD 4.6 ya, mengenai menyajikan dan rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain sebagainya. Nah, inilah KD yang akan kalian simak pada materi pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa untuk dicatat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian setelah menyimak materi video ini diharapkan dapat melengkapi teks prosedur dari segi struktur maupun dari unsur kaidah kebahasaannya. Yang kedua, kalian dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara kompleks. Ya, jadi dua tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai setelah kalian menyimak materi pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah teks tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, sebelum Bapak menjelaskan materi ini, alangkah lebih baiknya kalian membaca terlebih dahulu teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, oke, bagaimana? Nah, dalam teks ini memuat dua struktur dalam teks prosedur ya, ada tujuan serta langkah-langkah. Nah, karena materi hari ini kalian adalah menulis dan melengkapi struktur maupun kaidah kebahasan ya. Nah, jika teks ini Bapak hilangkan struktur yang tahapannya, kalian harus bisa menentukan mana sih yang termasuk ke dalam tahapan pada teks prosedur ini. Nah, mana sih yang termasuk dalam tujuan teks prosedur? Kalau di dalam soal itu berbentuk sebuah paragraf dan kalimatnya atau paragrafnya diacak ya, bisa terjadi
tahapan terlebih dahulu baru tujuan. Nah, biasanya dalam soal itu seperti itu. Jadi kalian harus bisa mana sih yang termasuk dalam tujuan teks prosedur, mana yang termasuk ke dalam tahapan-tahapan yang terdapat dalam teks prosedurnya. Oke. Nah, ini teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya materinya yaitu tentang menulis teks prosedur. Nah, ada 5 cara dalam menulis teks prosedur yang perlu kalian perhatikan untuk membuat teks prosedur secara kompleks. Ya, yang pertama, kalian harus bisa menentukan topik apa yang akan kalian buat. Nah, kalian tentukan dulu temanya. Kalian ingin membuat atau menyusun tahapan-tahapan tentang apa. Ya, misalnya kalian membuat rumah yang dari stick es krim, ya bisa. Kalian membuat sebuah boneka, nah dari busa maupun dari kain. Atau kalian ingin membuat sebuah rangkaian mobil. Nah, itu harus kalian tentukan dulu topik-topiknya supaya kalian bisa menentukan tujuan serta bisa menentukan tahapan-tahapan yang kalian angkat temanya mengenai apa. Oke, yang kedua mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan dulu, buat dulu peta konsepnya mengenai apa tema yang kalian buat tadi. Yang misalnya kalian ingin membuat rumah menggunakan stick es krim, ya. Nah, jadi kalian harus mengumpulkan dulu stick es krimnya, terus cara membuatnya bagaimana. Nah, kalian buat dulu peta konsepnya atau kerangka karangannya terlebih dahulu supaya nanti teks yang kalian buat itu bisa tersusun secara rapi dan bertahap. Oke, yang ketiga mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian mendapatkan sebuah informasi sudah kalian kembangkan di dalam sebuah tujuan, ya, tujuan teks prosedurnya, ya, pada bagian struktur yang pertama. Setelah itu kalian harus bisa memikirkan langkah-langkahnya. Nah, hal apa saja dulu yang perlu kalian lakukan dalam membuat rumah dari stick es krim ini? Nah, apakah langsung mengelem atau menyusun sticknya terlebih dahulu? Nah, itu harus kalian pikirkan terlebih dahulu. Mau menyusunnya bagaimana. Oke. Yang ketiga menentukan judul. Nah, setelah kalian mendapatkan temanya, sudah memikirkan tahapan-tahapan cara membuatnya, kalian harus menentukan judulnya. Judulnya mengenai apa, ya. Ingat, judul berbeda dengan sebuah tema. Oke, yang kelima itu menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Nah, setelah kalian menentukan judul, kalian sudah menentukan tahapan-tahapannya serta pun tujuannya. Nah, kalian bisa membuat sebuah teks prosedur secara kompleks dengan tersusun baik maupun rapi, ya. Jadi ini 5 langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam membuat sebuah teks prosedur secara kompleks. Oke. Nah, bisa kalian tulis 5 cara atau 5 langkah-langkah ini ke buku catatan kalian. Oke, jika sudah kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang hal yang harus perhatikan ketika membuat teks prosedur kompleks. Nah, ini perlu kalian perhatikan, ya, bagaimana cara membuat teks prosedur secara kompleks. Nah, yang pertama itu kalimat yang digunakan sesuai dengan karakteristik teks prosedur kompleks. Jadi harus sesuaikan kalimatnya. Jadi jangan menggunakan kalimat yang sulit dipahami oleh si pembaca maupun si pendengar teks prosedur kalian. Nah, yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas. Nah, baik dari langkah-langkah yang pertama hingga yang terakhir itu kalian harus menjelaskan secara detail, ya. Jangan terlalu rumit, jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti atau tidak mudah dipahami oleh semua kalangan. Nanti teks yang kalian buat itu orang akan kesusahan dalam membuat hal yang sama dengan yang kalian buat, ya. Ini harus kalian perhatikan. Oke, yang ketiga, bahasa yang digunakan pas dengan karakteristik pembaca. Nah, jadi bahasa yang digunakan ini harus dipakai yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh semua kalangan, ya. Nah, yang keempat itu urutan langkah-langkah harus sistematis, ya, jelas. Karena kalau kalian ingin membuat sebuah susunan, ya, membuat sebuah langkah-langkah, urutan kejadian itu harus berurutan dari yang awal dulu hingga yang terakhir. Jadi jangan loncat sana, loncat sini. Misalnya kalian membuat yang pertama itu adalah tahapan yang ketiga, padahal ke tahapan ketiga itu belum dijelaskan
pada waktunya ya. Seharusnya tahapan pertama dulu baru tahapan ketiga, namun kalian langsung loncat pada tahapan ketiga terlebih dahulu, maka dari itu kalian harus perhatikan dalam tahapan-tahapannya. Oke, ini langkah-langkah dalam melengkapi teks prosedur. Nah, biasanya di dalam sebuah soal itu kalian menemukan sebuah teks yang tidak padu, yang tidak lengkap, yang perlu kalian lengkapi terlebih dahulu supaya menjadi sebuah teks prosedur yang kompleks maupun padu. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan mana sih yang kurang dalam teks prosedur itu. Apakah bagian tujuan yang nggak ada, kalian harus menentukan tujuannya. Kalian harus memilih, kalian harus bisa membuat tujuan dari teks tersebut. Atau ada beberapa langkah-langkah yang hilang atau kurang lengkap, jadi kalian harus melengkapi kalimat tersebut. Atau penggunaan kebahasannya seperti ejaannya yang salah, konjungsinya yang tidak tepat, ya penggunaan tanda titik komanya, itu harus kalian perhatikan dalam melengkapi teks prosedur yang tidak padu. Nah, jadi ini harus kalian perhatikan ya. Langkah-langkah yang pertama itu cermati jenis teks dan tujuan teksnya terlebih dahulu. Teks prosedur teks yang berisi kan tujuan dan rangka-rangka melakukan atau membuat sesuatu dengan urutan tertentu. Yang kedua, cermati isi kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Nah, isi kalimat pada teks prosedur adalah urutan langkah-langkah yang melakukan atau membuat sesuatu. Ini misalnya urutan yang hilang itu adalah urutan yang keempat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah urutan yang ketiga dengan yang kelima, supaya kalian bisa menentukan urutan yang keempat yang hilang ini, supaya kalian bisa melengkapi. Jadi kalian harus terpaku pada urutan yang ketiga dan yang kelima jika urutan keempat ini tidak ada. Oke, yang terakhir, pilihlah kalimat yang berhubungan dengan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Kalimat-kalimat tersebut pada umumnya menunjukkan urutan logika berpikir. Oke, nah ini adalah langkah-langkah dalam melengkapi isi teks prosedur yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian catat. Jadi jangan sampai lupa, karena biasanya di dalam sebuah soal ulangan ya itu biasanya keluar soal seperti ini, suruh melengkapi teks bagian yang rumpang. Jadi kalian harus bisa melengkapi dengan kalimat yang efektif, kalimat yang nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya. Oke, jika ada pertanyaan dalam materi hari ini, kalian bisa berikan di kolom komentar maupun kalian bisa menanya di WhatsApp Bapak ya. Nah, Bapak berikan contoh salah satu jenis teks yang hilang ya, ataupun penggunaan konjungsinya tidak ada, kalian harus bisa melengkapi kalimat ini ya. Bapak berikan contoh di bagian tahapan-tahapannya saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca terlebih dahulu lah ya, isi teks dalam 7 langkah mudah membuat paspor baru. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu teks ini ya, baru kalian perhatikan yang ada tanda kurungnya ya, itu harus kalian isikan, kalian lengkapi supaya menjadi tahapan-tahapan yang utuh dalam teks prosedur ini. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu ya, 7 langkah mudah membuat paspor baru. Silakan dibaca dan dipahami dulu. Nah, bagaimana? Sudah? Nah, sudah kalian pahami? Sudah kalian temukan untuk melengkapi kalimat yang rumpang ini, yang tidak lengkap ini, yang mana ada yang kurang baik di tengah-tengah kalimatnya maupun di tahapan-tahapannya. Seperti yang kalian di sini di tahapan-tahapan cara membuat paspor itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kalimat ataupun ada 1 kalimat dan beberapa kata yang hilang yang perlu kalian lengkapi dengan kata ataupun kalimat yang tepat ya, yang efektif, yang nyambung dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya ataupun kalimat yang mengikutinya. Oke, nah
Kalian lihat di sini di yang pertama, datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang ada yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Nah, yang ketiga di sini tahapannya hilang. Jadi, tahapan yang ini kalian harus melanjutkannya. Nah, kalian berarti bisa perhatikan di kalimat yang keempatnya. Ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Berarti sebelum kalian mengambil tanda terima, hal apa saja dulu yang perlu kalian lakukan sebelum mengambil tanda terima ini ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan ini adalah di tahapan yang kedua dan tahapan yang keempat ya. Nah, sedangkan yang keempat itu di awal kalimatnya itu hilang. Nah, biasanya di sini ditandai dengan menggunakan konjungsi ya. Konjungsi selanjutnya, konjungsi dengan demikian, konjungsi setelah itu ya. Karena, sebab, nah itu perlu kalian perhatikan penggunaan konjungsi yang terdapat di dalam teks prosedur yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, yang kelima juga nih, yang keenam ini yang hilang. Ini setelah tahap wawancara selesai, bla 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 adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Nah, ini harus kalian isikan penggunaan konjungsi yang salah. Nah, terus yang ketujuh juga ini menggunakan konjungsi yang salah juga yang hilang ya. Jadi kalian harus bisa menambahkan konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Oke. Nah, coba kalian cari dulu. Nah, kalian isikan dulu ya. Nanti kita bisa cocokkan dengan jawaban Bapak. Apakah jawaban kita sama atau berbeda. Nah, kalau berbeda kita bisa membahasnya di kolom komentar ataupun bisa di grup WhatsApp yang sudah kita bikin. Oke. Nah, jika sudah kalian mengisinya ya, mengisi kalimat ini dengan tepat, baru kita bahas bersama-sama. Oke, silakan diisi terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, ya, kita bahas sama-sama, ya. Nah, perhatikan yang di sini. Oke, nah, perhatikan yang di huruf tebal, yang udah Bapak tebalkan, inilah jawaban yang tepatnya, yang secara padu, ya, yang nyambung dengan kalimat sebelumnya, dengan kalimat sesudahnya, ataupun di tahapan sebelumnya maupun tahapan selanjutnya. Nah, perhatikan. Kita langsung ke tahapan yang kedua. Kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sehingga dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Tahapan yang ketiganya. Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Nah, nyambung nggak? Nyambung kan? Nah, berarti ini kalimatnya sudah tepat ya. Nah, kalau tidak nyambung berarti ada kesalahan dalam kalimat yang kita isikan ini. Nah, yang keenam, setelah tahapan wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah, nah, setelah tahapan wawancara selesai, nah langkah selanjutnya kita lihat nomor 5 itu adalah dia menjelaskan tentang tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Berarti setelah tahap wawancara melakukan apa lagi? Nah, berarti penggunaan atau penambahan kalimatnya, penambahan katanya itu tepat menggunakan langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi. Nah, sedangkan tahapan yang ketujuh kita perhatikan di sini di kalimat terakhir, langsung di kalimat terakhir, biasanya dalam waktu seminggu paspor baru Anda sudah selesai dan bisa diambil. Nah, ini tepat sekali penggunaan konjungsi penambahan dan. Kalau kalian menggunakan atau itu tidak cocok ya. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru Anda sudah selesai atau bisa diambil. Nah, itu tidak tepat, kurang efektif kalimatnya.
makanya harus menggunakan konjungsi penambahan yaitu dan, ya. Sudah selesai dan bisa diambil. Oke, mudah kan cara melengkapi kalimatnya yang rumpang, ya, atau melengkapi konjungsi yang tepat di dalam sebuah kalimat maupun di dalam tahapan-tahapan teks prosedur ini. Nah, Bapak rasa sangat mudah jika kalian memahami penjelasan materi hari ini, ya, karena sudah diberikan contoh cara melengkapi kalimatnya. Nah, tinggal kalian membuat teks prosedurnya saja dengan urutan yang tepat. Oke. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak Hairi, jangan lupa untuk mencatat materi hari ini. Oke, Bapak Hairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran atau tutorial berikutnya.